Selamat datang di video ini. Dalam lanskap pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat, Tiongkok telah muncul sebagai pelopor yang melampaui raksasa otomotif tradisional seperti Jerman dan Jepang. Penjualan kendaraan listrik baru mereka meroket hingga mencapai 82% pada tahun 2022 dan mencakup hampir 60% dari seluruh penjualan kendaraan listrik di seluruh dunia. Menurut Badan Energi Internasional, lebih dari separuh mobil listrik dunia kini berada di jalanan Tiongkok dan ekspor kendaraan listrik mereka mencapai 40% pada tahun 2023. Bahkan produsen mobil Tiongkok BYD bahkan mengungguli Tesla pada kuartal keempat tahun 2023. Kisah sukses di balik dominasi kendaraan listrik Tiongkok berasal dari kombinasi beberapa faktor, termasuk pasar domestik yang besar dan kebijakan pemerintah yang mendukung menjadikan negara ini lingkungan yang praktis untuk membuat dan menjalankan EVs. Dan dalam beberapa tahun terakhir para pembuat mobil Tiongkok telah menyebarkan produk mereka ke berbagai pasar yang berbeda dan Tesla di antara beberapa pembuat mobil merasa terancam oleh hal tersebut, yang mengarah pada perang yang dipimpin oleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Kenaikan Tiongkok di bidang kendaraan listrik meskipun dimulai lebih lambat dari AS memperkenalkan strategi unik yang menantang pendekatan otomotif konvensional. Sementara Elon Musk dari Tesla menggunakan pengaruh media untuk membangun merek tersebut sebagai pelopor kendaraan listrik. Pembuat mobil Tiongkok seperti BYD dan Geely mengambil langkah yang tidak terlalu terang-terangan dibandingkan langsung menyasar industri otomotif. Mereka diam-diam bereksperimen di bidang yang berdekatan seperti bus listrik dan sepeda motor. Produk-produk yang kurang terlihat ini memberikan tantangan tersendiri yang mendorong inovasi dalam teknologi baterai. Kesuksesan kendaraan listrik Tiongkok semakin bergantung pada solusi kolaboratif terhadap tantangan operasional yang ditunjukkan oleh kemitraan yang erat antara produsen kendaraan listrik dan perusahaan taksi. Terutama fokus pada teknologi inti yang memanfaatkan kedekatan Tiongkok dengan pasokan bahan mentah dan kolaborasi strategis dengan beragam mitra telah memungkinkan perusahaan Tiongkok untuk maju pesat di sektor kendaraan listrik. Seiring dengan ekspansi internasional mereka, tantangannya terletak pada mengadaptasi formula sukses ini ke pasar global, menavigasi nuansa lokal dan terus melakukan inovasi dan solusi operasional untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan permintaan lokal yang besar menyebabkan lahirnya banyak produsen yang menjadikan suatu negara sebagai pemimpin dalam produksi dan inovasi terdepan. Sebuah paket dalam perlombaan EV berhasil mencatatkan penjualan 3 juta mobil yang mengejutkan pada tahun 2023 bahkan mengungguli Tesla. Dengan pilihan yang lebih luas mulai dari sekitar $10.000 di Tiongkok dan pemahaman yang lebih baik tentang pola pikir pelanggan lokal, mereka berhasil menarik lebih banyak pelanggan daripada pelanggan eksternal. Pesaingnya menguasai 30% pasar Tiongkok. Pabrikan lain seperti NIO dan XPeng meningkatkan standar bagi pabrikan dengan beberapa inovasi cerdas mengumpulkan dana dari investor dari seluruh dunia. Produsen mobil lawas mungkin kesulitan bersaing karena merek Tiongkok memperluas pengaruh mereka melampaui EVs, yang memanfaatkan teknologi digital sistem elektronik dan kekayaan intelektual untuk memproduksi kendaraan bermesin listrik dan pembakaran internal. Produsen mobil Tiongkok yang telah mengatasi hambatan merek, kini berada dalam posisi strategis untuk memperkenalkan kendaraan IC yang dilengkapi dengan fitur dan sistem canggih yang dikembangkan untuk EVs mereka. Keberhasilan pembuat mobil Tiongkok sangat terkait dengan ekosistem rantai pasokan kuat yang telah mereka kembangkan saat mengembangkan pasar otomotif domestik. Evolusi ini menimbulkan tantangan signifikan bagi pembuat mobil tradisional secara global. CEO Tesla Elon Musk menyatakan kekhawatirannya mengenai kekuatan kompetitif pembuat mobil Tiongkok selama panggilan pasca pendapatan baru-baru ini dengan para analis. Harus mengakui bahwa perusahaan mobil Tiongkok saat ini adalah yang paling kompetitif dan berpotensi mencapai kesuksesan global yang signifikan, terutama jika tidak ada hambatan perdagangan.
Ia menunjukkan bahwa tanpa hambatan tersebut, produsen mobil Tiongkok dapat menghancurkan sebagian besar perusahaan mobil lain di dunia karena keunggulan mereka. BYD model yang lebih terjangkau menyalip Tesla sebagai perusahaan kendaraan listrik terkemuka di dunia pada kuartal terakhir 2023. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kekhawatiran Musk berasal dari fakta bahwa pembuat kendaraan listrik Tiongkok yang mendapat manfaat dari rantai pasokan yang stabil dalam dukungan negara berkembang pesat secara global. Namun kesadaran dan persepsi terhadap merek mobil Tiongkok di Amerika Serikat memberikan tantangan terhadap ekspansi global mereka. Pengenalan merek saat ini masih rendah dan kekhawatiran mengenai keandalan, daya tahan dan keselamatan masih ada. Sementara produsen mobil Tiongkok menikmati permintaan yang tinggi di dalam negeri karena inovasi seperti teknologi dalam mobil dan pertukaran baterai yang membuat konsumen mungkin perlu mengatasi persepsi ini. Juga selaras dengan konteks ketegangan geopolitik dan perdagangan yang lebih luas antara AS dan Tiongkok. Elon Musk menyatakan bahwa Tesla terbuka untuk kolaborasi dengan pesaing Tiongkok yang menawarkan akses ke jaringan pengisian dayanya dan berpotensi melisensikan teknologi seperti self-driving meskipun lanskap persaingannya kompetitif. Perlunya lingkungan bisnis yang adil dan terbuka. Komentar tersebut juga bertepatan dengan pemilihan Presiden AS dan wacana kebijakan perdagangan yang sedang berlangsung. Presiden Joe Biden telah menyatakan kekhawatirannya mengenai tekad Tiongkok untuk mendominasi pasar kendaraan listrik, sementara mantan Presiden Donald Trump telah menganjurkan tarif yang lebih kuat pada kendaraan listrik. Langkah-langkah proteksionis impor di Eropa telah dipertimbangkan dengan Komisi Eropa yang menyelidiki potensi tarif hukuman untuk melindungi produsen Eropa dari kendaraan listrik Tiongkok yang lebih murah. Impor yang mendapat manfaat dari subsidi negara tantangan dan peluang dalam industri otomotif global berkembang pesat. Dengan pernyataan Elon Musk yang mencerminkan kompleksitas dan ketidakpastian seputar persaingan perdagangan dan kolaborasi di sektor ini, Komisi Eropa telah memulai penyelidikan untuk mempertimbangkan penerapan tarif hukuman terhadap kendaraan listrik impor dari Tiongkok, yang menuduh bahwa kendaraan-kendaraan ini mendapatkan keuntungan dari subsidi negara yang menyebabkan harga yang terlalu rendah. Secara artifisial, penyelidikan berfokus pada mobil bertenaga baterai dari Tiongkok yang mencakup non-Tiongkok merek-merek yang diproduksi di sana termasuk Tesla, Renault, dan BMW. Terutama Komisi Eropa yang memprakarsai kasus ini sendiri dan bukan sebagai tanggapan terhadap keluhan industri. Komisi Eropa menyoroti bahwa pangsa penjualan kendaraan listrik Tiongkok di Eropa telah meningkat menjadi 8% dan dapat mencapai 15% pada tahun 2025 dengan harga yang biasanya 20% di bawah model E. Menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap produsen UE dan upaya untuk menciptakan kondisi bagi pemain Eropa untuk sukses adalah bagian dari wacana seputar penyelidikan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menekankan bahwa pasar global dibanjiri dengan EVs yang lebih murah yang disimpan secara artifisial rendah karena subsidi negara yang besar. Penyelidikan ini berpotensi menyebabkan tarif yang lebih tinggi dari tarif standar UE sebesar 10% untuk mobil. Komisi Eropa mempunyai waktu hingga 13 bulan untuk menilai situasi. Dan kasus ini dianggap sebagai salah satu perselisihan yang paling menonjol antara kedua belah pihak Uni Eropa dan Tiongkok sejak masalah panel surya 1 dekade yang lalu. Saham produsen kendaraan listrik Tiongkok mengalami penurunan menyusul pengumuman UE yang mencerminkan kekhawatiran mengenai potensi gangguan dalam ekspor mereka. Dan saham-saham yang awalnya diperdagangkan lebih tinggi ditutup seiring dengan penurunan saham NIO dan XPeng. Produsen mobil Eropa termasuk Volkswagen, BMW, dan Stellantis pada awalnya mengalami peningkatan saham, namun kemudian kehilangan sebagian besar keuntungan tersebut.
Hasil dari kasus ini dapat memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pasar kendaraan listrik global dan dapat berdampak pada lanskap persaingan antara produsen mobil Tiongkok dan Eropa. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.